Tiga. Semua ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya kita bisa diberi kesehatan dan juga keselamatan pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bu Mumun selaku guru bahasa Indonesia dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Taifim Dahyani yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang tragedi kekerasan seksual di sekolah. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Saudari Hana sebagai notulen. Selanjutnya Saudari Legina sebagai pengenalan isu dan argumen 1. Selanjutnya ada Saudara Syahrul sebagai argumen 2. Selanjutnya ada Saudari Vina sebagai argumen 3. Lalu Saudara Zaki sebagai argumen 4. Dan yang terakhir ada Saudari Isti sebagai penegasan ulang. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan, yang ketiga tujuan, yang keempat menyaji materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir penutupan. Baik, mari kita move on dari perkenalan dan juga sesi susunan acara. Sesi pertama saya buka untuk Saudari Legina sebagai penyaji materi pengenalan isu dan argumen 1. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Ataya selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk dapat menyampaikan materi. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan isu dan juga argumen pertama. Di sini pengenalan isu ada paragraf 1, 2, dan juga paragraf 3. Di paragraf pertama, yaitu kekerasan seksual di sekolah merupakan sebuah tragedi yang tidak boleh ditoleransi, apalagi jika itu dilakukan oleh guru terhadap anak muridnya. Nah, di sini ada beberapa tanda tanya besar yang patut dipertanyakan. Yang pertama ada berada di manakah letak daerah salah satu kejadian kekerasan seksual di sekolah dari tajuk rencana yang kita angkat. Kemudian kenapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya tersebut tidak bisa kita toleransi. Yang ketiga adalah apakah hanya ada kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Yang keempat yaitu apakah kekerasan seksual di sekolah ini hanya terjadi satu kali di negara kita. Kemudian di paragraf kedua yaitu guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi peserta didik secara profesional. Nah, ini merupakan kode etik guru untuk meletakkan tanggung jawabnya sebagai sebuah kewajiban. Dengan perilaku profesionalnya ini, guru menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didiknya. Nah, di sini yang menjadi tanda tanya besar yaitu apakah semua guru bisa menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didiknya? Kemudian di paragraf ketiga yaitu akan lahir generasi muda yang berkualitas dan berkarakter. Generasi yang siap menyongsong masa depannya dan siap membangun bangsa. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk melahirkan generasi muda yang diharapkan tersebut
terdapat paragraf 4, 5, dan juga paragraf 6. Pada paragraf pertama, maksudnya paragraf keempat, yaitu kasus terjadi kasus kekerasan seksual oleh guru kepada muridnya ini datangnya berada di daerah Gorontalo yang pada saat diberitakan itu sedang naik daunnya pada tanggal 28 September tahun 2024 kemarin. Nah, ini termasuk menjawab pertanyaan dari pengenalan isu paragraf pertama. Kemudian, tragedi karena perbuatan guru itu telah menghancurkan masa depan muridnya. Dan paragraf kedua, tragedi karena guru itu menggunakan relasi kuasa untuk memanipulasi anak muridnya yang masih anak-anak. Nah, dari penggalan paragraf pertama dan juga paragraf kedua di argumentasi pertama ini itu menjawab pertanyaan pengenalan isu di paragraf pertama yang tadi. Kemudian di paragraf ke-6, sikap pihak sekolah yang memosisikan korban itu bersalah dan karena itu harus dikeluarkan dari sekolah juga merupakan bentuk kekerasan. Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan kepada korban yang seharusnya itu dilindungi dan dibantu pemulihannya dan tetap mendapatkan hak atas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, dari pernyataan di paragraf pertama ini itu menjawab pertanyaan di paragraf pertama di pengenalan isu yang tadi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Legina yang sudah menjelaskan tentang pengenalan isu dan argumen 1. Selanjutnya kepada Saudara Syahrul yang akan mempresentasikan argumen 2. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang argumentasi paragraf ke-7. Kenapa saya memilih paragraf 7 sebagai argumen 2? Karena di dalamnya terdapat bukti bahwa guru seharusnya mempunyai tugas dan tanggung jawab dan menciptakan ruang aman dan nyaman, tetapi malah sebaliknya guru malah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap murid. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Syahrul yang sudah menjelaskan materi argumen 2. Selanjutnya kepada Saudari Pina menjelaskan argumen 3. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Kenapa saya memilih paragraf 8 dan 9 sebagai argumentasi ketiga? Karena menjawab pertanyaan dari kenapa tragedi kekerasan yang dilakukan guru terhadap muridnya itu tidak dapat ditoleransi. Karena jumlah kasus tersebut bisa merupakan fenomena gunung es. Salah satunya karena kekerasan seksual di lembaga pendidikan merupakan fenomena relasi kuasa sehingga tak sedikit korban posisinya subordinat tidak melaporkan kasusnya karena takut terhadap pelaku. Dan menjawab dari pertanyaan apakah tragedi kekerasan seperti ini hanya terjadi satu kali di Indonesia? Jawabannya tidak. Catatan tahunan Komnas Perempuan 2023 menyebutkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan meningkat dari sebelumnya 12 kasus menjadi 37 kasus. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dina yang sudah menjelaskan argumen ketiga. Selanjutnya untuk Saudara Jaki untuk menjelaskan argumen 4. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Satunya di sini saya akan mempresentasikan argumentasi keempat pada paragraf 10, 11, dan 12. Kenapa disebut argumentasi? Karena
pada argumentasi keempat, termasuk menjawab mengenai isu pada paragraf ketiga yang bertanya bagaimana cara untuk dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas ini, yang isinya langkah antisipasi sebenarnya. Kemendikbudristek ini berkomitmen untuk mencegah dan menghentikan kasus kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan seksual. Kementerian Agama telah mengeluarkan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Peraturan ini berlaku untuk lembaga pendidikan keagamaan yang berada di bawah Kementerian Agama. Kemendikbudristek juga telah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek ini berlaku untuk lembaga yang berada di bawah Kemendikbudristek. Sekian dari kami, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zaki yang sudah menyampaikan materi argumen Pak. Selanjutnya untuk Saudari Isti yang akan memberikan materi penegasan ulang. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Jadi di sini saya akan menjelaskan penegasan ulang. Kenapa paragraf ini dijadikan penegasan ulang? Karena di sini terdapat saran, solusi, dan harapan. Yang menjadi sarannya, karena itu perlu langkah nyata untuk mencegah kekerasan seksual di sekolah melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan pihak sekolah. Yang menjadi solusinya, perlu penguatan regulasi, peningkatan kualitas guru dan manajemen sekolah, termasuk melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir yang menjadi harapannya, dengan demikian akan tercipta ruang pendidikan yang aman dan nyaman, bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Segitu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Istri yang sudah menyampaikan materi penegasan ulang. Baik, terima kasih kepada penyaji materi yang sudah menjelaskan seluruh pembahasan materi kali ini. Sesi pertama saya tutup, lalu kita lanjut kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Peraturan yang kelompok kami buat, yaitu hanya 2 kelompok yang kami terima pertanyaannya. Lalu pertanyaan akan kami jawab dan berikan kami waktu 2 menit untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan saudara dan saudari sekalian. Lalu dimulai dari hitungan 1, 2, 3, yang ketiga langsung up ya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Haha. Saya persilakan untuk Saudari Sapa untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, perkenalkan, nama saya Safa Gabani dari kelompok 3. Di sini saya mewakili kelompok saya. Izinkan kami bertanya ya mengenai kan ini tentang kekerasan sekolah ya. Aku tuh pengen tahu sanksi yang didapetin gurunya karena lalai karena terjadinya kekerasan di sekolah, ataupun si gurunya sendiri yang mendapatkan yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah. Terima kasih. Ya. Baik, saya persilakan untuk Saudara Lutfan, Saudari Ira untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Di argumentasi 3 tadi, apa itu Maaf, kelompok berapa? kelompok
Perkenalkan, saya Ira Noemi dari kelompok 1. Izin bertanya. Di argumentasi 3, apa itu fenomena subordinatif? Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Pertanyaan saya serahkan kembali kepada penyaji materi untuk berdiskusi atau atas jawabannya. Saya mohon untuk saudara dan saudari menunggu jawaban kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara dan saudari yang sudah memberikan waktu kepada kelompok kami. Untuk pertanyaan dari kelompok 3 dan 1 akan saya serahkan kepada penyaji materi untuk saudari Ledina akan menjawab kelompok 3. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Safa dari kelompok 3. Di sini pertanyaannya adalah apa sanksi yang akan didapatkan oleh guru jika melakukan kekerasan seksual. Nah, di sini ada banyak beberapa pasal yang telah dibuat oleh pemerintah. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu pasal dengan pidananya, yaitu di dalam pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2014 itu diungkapkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan. Jika ada kejahatan yang dilakukan pendidik akan diberikan pidana, yaitu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun sampai 6 tahun atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ledina. Yang selanjutnya untuk saudari Vina akan menjawab kelompok 1.
Bagaimana Saudari Safa dari kelompok 3, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah cukup puas. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk Saudari Tina akan menjawab kelompok 1. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa itu fenomena subordinat. Subordinat adalah penyalahgunaan kekuasaan atau karyawan dengan jabatan lebih rendah dalam suatu organisasi yang umumnya disebut sebagai junior bagi seorang dalam hierarki. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tina yang sudah menjawab pertanyaan kelompok 1. Bagaimana Saudari Ira, sudah puas dengan jawabannya? Sudah, siap. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji materi yang sudah menjawab pertanyaan dari audiens. Dan untuk mengakhiri topik pembahasan materi presentasi hari ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kesimpulan kekerasan seksual di sekolah yang melibatkan guru dan murid. Guru dan murid itu harus ditindaklanjuti. Kasus di Gorontalo tersebut menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak. Di lingkungan pendidikan, korban juga mengalami trauma. Hal ini patut ditindaklanjuti agar generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa adanya seks bebas yang mengancam masa depan. Lalu, kesimpulan yang kedua, dari pertanyaan pertama yaitu pasal 54 UU 35 tahun 2014 berisi bahwa anak-anak harus dilakukan perlindungan. Sanksinya berupa pidana paling lama 3 sampai 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Lalu pertanyaan yang kedua, subordinasi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon bicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup itu kadang kidding, cicak-cicak di dinding, diam-diam sudah ending. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.